Pada Desember 2023, Sony mengumumkan bahwa penjualan PS5 telah melebihi 50 juta unit di 3 tahun pertama perilisannya. Dan data terbaru saat ini menyebutkan bahwa penjualan unit PS5 sudah menyentuh angka 61 juta unit di seluruh dunia. Angka tersebut mungkin akan bisa melampaui angka penjualan PS3 sepanjang masa yang terjual total 87 unit di seluruh dunia sejak dirilis tahun 2006. Pertanyaannya, kenapa angka penjualan PS3 menjadi paling rendah di antara PlayStation lainnya dan bahkan terancam kalah juga dengan PS5? Akan kami bahas setelah yang satu ini. Kalau kita lihat penjualan sepanjang masa dari PS3, jumlahnya menyentuh di angka 87 juta unit. Jumlah ini kalah jauh dari dua konsol pendahulunya, yang dimana PlayStation 1 terjual sekitar 102 unit di seluruh dunia, dan konsol fenomenal PlayStation 2 terjual sekitar 155 unit di seluruh dunia, dan merupakan angka penjualan tertinggi yang pernah diraih oleh Sony Computer Entertainment. Tidak berhenti sampai di sana, penjualan PS3 juga kalah dari konsol penerusnya, yaitu PlayStation 4, yang kini sudah menyentuh sekitar 117 unit. Yang kemungkinan masih bertambah, karena PS4 Slim masih dijual secara resmi oleh Sony saat ini. Bahkan jika kita bandingkan PS3 dengan konsol current gen saat ini, yaitu PS5, penjualannya beberapa tahun ke depan mungkin akan berhasil dilampaui oleh PS5. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa PS3 bisa dikatakan kurang laku di pasaran, yang bahkan kalah dengan konsol pesaingnya yang satu generasi, yaitu Nintendo Wii? Dan hanya mampu menang tipis dengan pesaing lainnya, yaitu Xbox 360 yang terjual 84 juta unit. Tentunya ada beberapa hal yang menyebabkan PS3 kurang laku dan penjualannya paling rendah dari dua konsol pendahulunya dan satu konsol penerusnya. Salah satunya ialah isu dari konsol PS3-nya sendiri yang cukup viral pada masa itu. PS3 Fat atau PS3 model awal terkenal mengalami banyak masalah sehingga para pengguna kapok dan berpikir dua kali sebelum membelinya. Masalah yang terjadi ialah Yellow Light of Death atau Yellow, yang dimana Yellow adalah kondisi ketika lampu indikator pada PS3 Fat berwarna kuning dan mengalami kegagalan sistem alias tidak mau menyala. Kondisi ini membutuhkan perbaikan, bahkan penggantian komponen yang harganya tidak murah. Penyebab Yellow adalah mesin yang terlalu panas sehingga menyebabkan kerusakan. Hal itu membuat Sony meluncurkan PS3 Slim dengan upgrade sekaligus memperbaiki masalah yang terjadi. Namun tetap saja, masalah Yellow terlanjur mencoreng reputasi PS3 yang bikin orang-orang ragu untuk membeli konsol tersebut. Faktor selanjutnya adalah masalah harga. Ketika pertama kali diluncurkan, harga PS3 terbilang cukup mahal di masanya. Untuk varian termurah, harganya adalah $499 atau sekitar 7,4 juta. Sedangkan harga PS2 pada saat itu jauh lebih murah. Banyak orang yang lebih memilih bertahan di PS2. Terlebih pada saat itu, masih banyak developer game yang membuat game-game baru untuk PS2. Sebagai perbandingan, 7,4 juta untuk kurs sekarang setara dengan 15 hingga 16 jutaan. Harga yang sangat mahal untuk sebuah konsol game, yang bahkan PS5 versi Inter pada saat awal rilis saja tidak semahal itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat zaman PS2, kebanyakan usernya adalah user game bajakan. Toko game yang menjual DVD bajakan PS2 saat itu sangatlah menjamur. Saat kemunculan PS3 yang sudah menggunakan teknologi Blu-ray disc, yang mana Blu-ray itu tidak bisa dibajak, secara tidak langsung mengharuskan usernya untuk bermain secara original, yang tentunya harganya sangat mahal. Pembajakan game memang sesuatu yang salah, namun hal itu harus diakui dapat menjadi salah satu faktor kesuksesan PS2. Harga game yang sangat murah menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang membeli PS2.
Hal itu tidak terjadi pada PS3, yang dimana konsol tersebut menggunakan Blu-ray sebagai media gamenya. Sistem yang diproteksi juga semakin memperkuat PS3 agar pemainnya hanya bisa memainkan game-game original. Game bajakan PS3 baru bisa dibuka oleh para hacker beberapa tahun setelah diluncurkan. Jika PS2 mampu mengalahkan Sega Dreamcast, GameCube, dan Xbox secara telak, maka tidak dengan PS3. Penjualan konsol PS3 harus bersaing dengan Xbox 360 dan juga Nintendo Wii. Pemenangnya adalah Nintendo Wii yang hadir dengan inovasi baru dalam dunia gaming, yaitu bermain game menggunakan sensor gerak. Meski secara spesifikasi, Nintendo Wii kalah jauh dari PS3. Nintendo Wii mampu memberikan keasikan bermain dan game-game eksklusif yang sangat disukai oleh para gamer. Selain itu, Xbox 360 kala itu juga cukup mengganggu PS3 dalam aspek penjualan. Meski PS3 berhasil unggul, selisih angka penjualan kedua konsol tersebut tidak terpaut terlalu jauh. Inovasi yang dilakukan Nintendo membuat para konsumen lebih tertarik memainkan Nintendo Wii ketimbang PS3. Ditambah lagi, banyak juga orang yang ingin membeli Xbox 360 karena harganya sedikit lebih murah dari PS3. Salah satu faktor yang paling krusial orang-orang dalam membeli sebuah game adalah library game yang ditawarkan oleh konsol tersebut. Tidak bisa dipungkiri, di luar dari kualitas grafik, game-game yang dirilis di PS3, terutama pada awal-awal perilisannya jika dibandingkan dengan konsol pendahulunya PS2, sangatlah jauh. Orang-orang masih sangat nyaman bermain game seperti GTA San Andreas, Bully, God Hand, dan lain-lain. Sedangkan pada saat itu, PS3 belum menawarkan game yang menjadi daya tarik orang-orang untuk membeli konsol tersebut. 2 tahun setelahnya, barulah ada satu game yang cukup menjadi daya tarik, yaitu GTA 4 yang dirilis tahun 2008. Dan itu pun memiliki banyak masalah seperti optimalisasi dan grafiknya yang dikatakan sangat jauh dari versi PC-nya, dan terkesan dipaksakan untuk dirilis di tahun tersebut untuk PS3. Mungkin bisa dikatakan justru di akhir-akhir masanya, PS3 baru mendapatkan game yang benar-benar kualitasnya bagus, seperti GTA 5 dan The Last of Us yang dirilis di tahun 2013, yang dimana tahun tersebut juga merupakan tahun perilisan PlayStation 4. Untuk faktor yang terakhir ini, mungkin jarang orang yang notice, yaitu faktor internet atau pengguna sosial media yang tidak semasif seperti sekarang ini. Tidak bisa dipungkiri, penjualan PS4 atau konsol-konsol generasi ke-8 lainnya, seperti Nintendo Switch, terbantu penjualannya karena sosial media, seperti platform YouTube contohnya. Dengan adanya YouTube, orang-orang jadi bisa bebas untuk melihat review konsolnya atau gameplaynya, sehingga bisa menambah minat para gamers untuk membelinya, atau bisa teracuni untuk membeli karena tayangan-tayangan di YouTube. Tidak hanya itu saja, orang-orang juga membeli PS4 atau Switch digunakan sebagai alat bagi mereka yang ingin menjadi YouTuber gaming atau streamer. Jadi di sini kami melihat faktor perkembangan sosial media juga bisa menjadi pengaruh angka penjualan sebuah konsol, yang dimana di era PS3 perkembangan sosial media dan internet belum seperti sekarang ini, dan bisa dibilang hanya kalangan atas yang memilikinya. Oke, jadi itu dia beberapa faktor yang menurut kami menjadi penyebab angka penjualan PS3 menjadi yang terendah dari konsol PlayStation lainnya. Jika di antara kalian ada pendapat lain tentang pembahasan kita kali ini, atau mungkin ada pertanyaan, langsung saja menuju ke kolom komentar. Tonton juga video-video kami yang lain seputar dunia gaming, mulai dari pembahasan, review, dan tutorial yang mungkin bisa menambah pengetahuan dan membantu kalian. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini.